Anissa memasuki area dapur yang sudah ramai oleh para koki yang tengah menyiapkan sarapan. Bian yang melihat kedatangan gadis itu, dia menghampirinya. Ternyata di pagi hari rumah ini sudah ramai oleh para pelayan juga para koki yang mengerjakan tugas mereka masing-masing. Jika begini, tugasku sebagai istri apa dong? Aku tidak ingin diam saja menyerahkan semua tugas dan tanggung jawabku pada mereka. Ya, setidaknya harus ada yang aku kerjakan agar tidak dinilai istri tak berguna oleh tuh bocah. Batin Anissa merenung. Nona muda Anissa, panggil Bian yang sudah berdiri di hadapan, membuat Anissa tersadar dan menoleh. Oh, iya Bi. Nona muda, ada perlu apa datang ke tempat kotor ini? Apa ada yang bisa saya bantu? Anissa tersenyum sembari mendekatkan diri. Bi, saya ingin menyiapkan sendiri makanan untuk sarapan si bocah. Maksud saya suami saya. Jadi bisakah Bibi membantu saya? Sejenak Bian menatap ragu. Tapi Nona muda, urusan pekerjaan kotor seperti ini biar kami para koki dan pelayan yang mengerjakan. Anissa menghela napas pelan menatap Sayu tersirat permohonan. Saya hanya ingin menyiapkan masakannya saja untuk si Egi kok Bi. Jadi bisakah Bibi membantu saya? Walau masih ragu, akhirnya Bian mengangguk tipis. Baiklah, sebaiknya Nona muda Anissa menggunakan dapur samping saja, karena dapur utama tengah dipakai oleh para koki. Tidak apakah jika di dapur samping? Anissa mengangguk semangat. Iya Bi, tidak apa. Yang terpenting semua bahan dan peralatan masak di sana juga lengkap. Tenang saja Nona muda, bahan dan alat-alat di sana sama lengkapnya dengan dapur utama. Kalau begitu mari ikuti saya, akan saya tunjukkan letak dapurnya. Tutur Bian yang dibalas anggukan kepala. Bian berjalan di depan Anissa untuk menunjukkan dapur samping dan Anissa dengan patuh mengekori dari belakang. Sesampainya di dapur, silahkan Nona muda, bahan masakan ada di lemari pendingin sebelah sana. Kata Bian menunjuk beberapa lemari pendingin yang berjejer ada di dekat meja dapur. Namun mata Anissa melirik ke arah lain, yaitu ke atas meja dapur yang tersedia bahan juga alat untuk membuat kopi. Bian yang melihat arah pandang gadis itu, dia tersenyum lalu melambaikan tangan di depan wajah Anissa. Nona muda, tegur Bian membuat Anissa tersadar kembali. Iya Bi, maaf saya malah memikirkan hal lain, jadi tidak memperhatikan. Tadi Bibi menunjukkan apa? Kata Anissa tersenyum kikuk. Tidak apa, saya hanya menunjukkan tempat bahan masakan ada di lemari itu. Anissa mengangguk mengerti lalu melangkah mendekati mesin kopi. Saya akan buatkan kopi dulu untuknya. Kira-kira dia suka kopi tidak Bi? Tanya Anissa mengotak-atik mesin kopi. Tuan Egi menyukai kopi karamel macchiato, namun dia tidak menyukai teh hitam. Anissa mulai menyiapkan bahan yang tersedia di meja dapur untuk membuat kopi. Bi, kalau makanan kesukaan si Egi itu apa ya? Dan yang biasa dijadikan sarapannya apa Bi? Tanya gadis itu sembari mulai meracik kopi ke dalam mesin. Bian hanya memperhatikan setiap pergerakan tangan Anissa yang tengah meracik kopi. Biasanya Tuan muda Egi akan memakan pancake stroberi untuk dijadikan menu sarapan. Dan untuk masakan favorit beliau, setahu saya Tuan muda Egi sangat menyukai kimbap. Anissa manggut-manggut paham. Terima kasih Bi atas infonya, saya akan menyiapkan masakan sekarang. Ucap dia sambil menyiapkan secangkir kopi yang sudah dibuatnya ke atas nampan. Iya Nona muda, kalau begitu saya permisi untuk kembali pada tugas saya. Selamat memasak, semoga berhasil. Pamit Bian seraya menundukkan bahu sebagai hormat dan berbalik pergi meninggalkan Anissa. Anissa menaruh segelas penuh air putih di nampan yang sudah terdapat secangkir kopi hasil racikannya. Sebaiknya aku mengantarkan ini dulu untuk dia yang belum sempat meminum air dari sejak bangun tadi. Gumam dia dan beranjak untuk menuju kamar. Sesampainya di dalam kamar, Anissa berjalan ke arah balkon untuk menghampiri Egi yang masih betah dengan posisinya memainkan laptop belum menyadari akan kehadirannya. Apa sebenarnya yang dikerjakan nih bocah?
Bukankah dia hanya murid SMA? Kenapa sok sibuk kayak orang kantoran saja? Pagi-pagi buta sudah mainin laptop dengan serius seperti itu. Ocehan Anissa menatap lelaki yang sedang serius itu. Dia meletakkan nampan berisi secangkir kopi dan segelas air putih ke atas meja bundar dekat kursi yang diduduki Egy. Enggak kering tuh tenggorokan. Mendengar suara teguran tersebut, Egy mengalihkan pandangan dari layar laptop ke arah meja di hadapannya lalu melirik Anissa. Sepertinya kau punya rencana tersembunyi lagi, ketus Egy dan kembali menatap layar laptop. Anissa menghela napas kasar dan menatap jengah. Rencana apa lagi bocah? Kau selalu seujon saja padaku. Egy masih menatap layar laptop bersikap tak acuh. Siapa tahu kau taruh racun dalam minuman itu. Bukannya kau sangat tidak suka terhadapku, jadi wajar saja aku harus bersikap waspada terhadapmu, tuturnya dan tersenyum sinis. Yang tidak suka di sini tuh siapa, ha? Dan harus waspada juga siapa? Bukannya kau yang sangat membenciku? Sudahlah, pokoknya minum tuh air, sudah kering tuh bibirmu kayak kerak nasi yang gosong. Egy terdiam sejenak masih menatap layar laptop dengan serius tanpa menggubris lagi ucapan Anissa seolah-olah tidak mendengar. Apa kau masih tidak percaya kalau ini kagak beracun? Baiklah, akan aku cicipi dulu air ini biar kau lihat aku mati atau tidak, ucap Anissa dan hendak meraih gelas. Namun Egy segera mendelik tajam. Kau mencari alasan agar bisa meminum air 1 gelas berdua denganku. Sudah waktu semalam kau menggodaku, sekarang pun kau ingin melakukan hal yang sama. Ucapan Egy membuat Anissa geram dan dia menaruh kembali gelas itu ke atas nampan. Lama-lama di mari bikin naik darah saja. Kalau saja sekarang dia statusnya bukan sebagai suamiku, sudah kusembur tuh wajahnya dengan kopi. Dumelan Anissa dalam hati seiring menghembuskan napas kasar. Jika kau mati karena meminum air ini, maka cari saja aku, ucap Anissa lalu melengos pergi. Dasar bodoh, gumam Egy dan setelah melihat Anissa telah keluar dari kamarnya, Egy menaruh laptop ke kursi samping. Dan dengan senyuman tipis dan kecut dia meraih gelas untuk meminum air putih. Setelahnya Egy meraih cangkir kopi berniat hanya sekedar mencicipinya saja. Aromanya berbeda dari seperti biasanya para koki yang membuatkan. Apa wanita itu yang membuatnya? Gumam Egy dan menyesap menikmati cairan berwarna hitam kecoklatan itu. Rasanya juga sangat nikmat, berbeda dari yang lain. Apa benar wanita gila sepertinya bisa membuatkan kopi seenak ini? Gumam dia lagi lalu kembali menikmati cairan tersebut sampai tandas tak tersisa.